Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 463 sampai dengan 464, pembunuhan di Istana Kekaisaran. Apa? Keempatnya saling memandang dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Yang Mulia baru saja mengirimkan dekrit lain untuk menghancurkan para pengkhianat? Kenapa tiba-tiba ada teriakan minta tolong? Dugulin menganggapnya tidak wajar, berubah pikiran hanya dalam beberapa hari, dan kita sudah sangat jauh. Itu hanya membuktikan bahwa ibu kota kekaisaran berada dalam bahaya yang bahkan Yang Mulia tidak bisa mengabaikannya. Dugu Santian menjadi marah. Batu giok itu mengatakan bahwa Zuge tua sedang bergerak dengan 200.000 tentara di luar kota. Kami tidak punya waktu untuk kalah. Kami mundur. Dugu Santian meneriakkan perintah. Dugulin punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi Marsekal sudah mengambil keputusan. Dan karena mereka bersaudara dengan Luo Yunhai, menghindari pertumpahan darah adalah yang terbaik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tentara Dugu sudah bergerak, menghilang seperti angin. Pengintai klan Luo kembali dengan laporannya. Steward Zuo, intrikmu yang tak terlukiskan membuat tentara Dugu mundur. Nenek mengacungkannya. Long Yifei dan Xie Xiaofeng juga sangat gembira. Zuo Fen bahkan bisa memikirkan pikiran dewa tentara yang tak terkalahkan. Dia luar biasa. Luo Yunhai mengerutkan kening. Tunggu, ini bukan karakter ayah baptis. Dia bertindak dengan kecepatan dan kekuatan. Begitu tentara bergerak, mereka tidak akan mundur dengan alasan apapun. Apa yang mungkin terjadi? Long Yifei menanggapinya dengan tenang. Mungkin Marsekal berubah pikiran, menghadap Yang Mulia untuk membela kasus Anda. Tidak, perintah kepada seorang prajurit adalah tugas suci yang harus dilaksanakan. Ayah baptis peduli pada klan Luo, tapi pertama-tama dia akan menangkap kami dan menyerahkan kami ke istana sebelum meminta keringanan hukuman. Dia tidak akan pernah mundur seperti ini. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Gu Santong mengejek, siapa yang peduli? Bagiku semuanya sama saja. Entah itu 1 juta atau 3 juta, itu hanyalah angka yang harus dihancurkan oleh tinjuku ini. Yang lain terpaksa mengangguk. Semua orang tahu tentang lengan Invincible Camp yang sangat kuat, yang bahkan tentara Dugu pun tidak bisa tumbangkan. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Senior Gu Santong, aku tahu kamu luar biasa, tapi tentara Dugu tidak lemah. Untuk menghadapi kekuatan kasarmu, tentara Dugu memiliki banyak formasi yang memikirkan hal itu. Mereka akan meninggalkan sebuah divisi untuk membuatmu sibuk sambil menghabisi kami. Gu Santong mendengus dan memutar matanya. Zuo Fen akhirnya berbicara, ini bukan lagi urusan kami. Sebaiknya kita segera memindahkan barang-barang regen estate kembali ke kota Wingaze. Meskipun kita tidak memiliki pasukan Dugu Santian yang perlu dikhawatirkan. Luo Yunhai bertanya, Kakak Zuo, mengapa kamu mengatakan itu? Dugu Santian adalah ahli perang, namun juga seekor singa yang dikurung oleh Tianyu. Zuo Fen berdiri dan berjalan. Pergi, hilangkan alat itu setelah selesai melakukan tugasnya. Hal ini telah dipraktikkan sejak dahulu kala. Kaisar sedang bergerak. Semua orang mengerutkan kening. Bukankah dia sudah melakukan itu sampai sekarang? Di istana kekaisaran, Kaisar duduk di mejanya sambil memegang selembar batu giok. Zuo Fen dan Gu Santong menjadi saudara dan Gu Santong bahkan memihaknya sepenuhnya. Sejak kapan ini terjadi? Oh, Zuo Fen, kamu benar-benar bermain-main dengan rompi itu. Bahkan aku tidak melihatnya datang. Laporan. Seorang penjaga berlutut, Yang Mulia, mohon evakuasi. Tentara pemberontak berusaha keras dan penjaga kota berada di ambang kehancuran. Keamanan Yang Mulia adalah yang terpenting. Tolong pikirkan keselamatan dunia dan tinggalkan ibu kota kekaisaran. Sial, saya adalah penguasa bangsa ini. Bagaimana saya bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran begitu saja? Kaisar melotot, sudahkah kalian mengetahui di mana Zuge Changfeng saat ini? Belum, Yang Mulia, penjaga itu menundukkan kepalanya karena malu. Kaisar berkata, Perdana Menteri Zuge sungguh teliti. Dengan semua naga suciku yang jauh dari sisiku, dia masih takut. Aku akan mengirim seseorang untuk mengejarnya dan terus bersembunyi sejak awal pemberontakan. Hahaha, apa yang bisa dicapai oleh seorang pengecut? Hahaha, lelaki tua bergerak itu hanya akan muncul setelah pemberontakan selesai. Ayah Kekaisaran, putra mahkota dan si gendut bergegas masuk ke ruang kerja. Ayah Kekaisaran, penjaga kota telah jatuh dan bahkan susunan kelas 6 telah gagal. Beberapa bajingan menghancurkan. Intinya, tentara di luar membanjiri ibu kota. Tolong ayah, evakuasi. Putra mahkota memohon. Si gendut itu mengangguk, melihat keluar dengan panik. Teriakan datang dari luar. Para penjaga istana bentrok dengan para pemberontak.
Para pengawal kekaisaran menderita kekalahan telak pada pemberontakan pangeran kedua beberapa waktu lalu dan sekarang diserang oleh kekuatan lain sebelum mereka dapat pulih. Si gendut tampak semakin tertekan setiap detiknya. Lelaki tua bergerak itu mempunyai beberapa pion tersembunyi yang ditempatkan di dalam kota, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kaisar melangkah keluar. Saya adalah kaisar yang sah, diberkati oleh surga sendiri. Mari kita lihat bagaimana pemikir terbaik Tianyu, Perdana Menteri saya yang setia, menendang saya dari kursi saya. Ayah kekaisaran, putra mahkota dan si gendut berteriak. Tapi dia tahu tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan kepada kaisar yang setia itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikutinya dalam diam. Pertempuran berakhir ketika mereka keluar. Dengan ratapan dan teriakan kesakitan, orang-orang berbaju hitam membanjiri area tersebut. Tidak ada satupun penjaga kekaisaran yang terlihat di sekitar, kemungkinan besar tenggelam dalam darah mereka sendiri. Di suatu tempat, para pemberontak berhasil mengepung istana kekaisaran dalam hitungan detik, dengan disiplin dan efisiensi yang hanya terlihat pada pasukan veteran. Putra mahkota dan si gendut berjaga di sisi kaisar saat mereka menatap musuh. Kaisar mengangguk memuji, hahaha, berapa dekade yang dibutuhkan orang-orang lama untuk mengumpulkan pasukan yang begitu efektif? Bahkan tidak jauh di belakang tentara Dugu. Perdana Menteri Zhuge telah menunjukkan perhatian yang besar untuk hari ini. Hahaha, Yang Mulia tidak menunjukkan rasa takut bahkan di hadapan jutaan tentara. Benar-benar pria yang gagah. Berani, seorang pria keluar dari barisan pemberontak. Zhuge Changfeng diikuti oleh para tetua Yin Yang dan seluruh istana, tersenyum seperti pemenang. Menteri Zhuge, kamu makhluk malang yang berani memberontak? Bentak putra mahkota. Kaisar hanya melambai, nak, santai saja. Zhuge telah menjadi Perdana Menteri selama beberapa dekade, memberikan pelayanan yang baik kepada Tianyu. Dia melakukannya demi rakyat dan masa depan. Dia adalah pejabat berharga di Tianyu. Seorang tuan juga tidak boleh memfitnah orang seperti dia dengan mudah. Putra mahkota tersedak amarah, memaksakan dirinya untuk membungkuk. Zhuge Changfeng mendengus, Yang Mulia, kami telah bekerja sama selama hampir 1 abad sekarang. Namun kamu, tetap saja, palsu. Sekarang aku punya kekuatan, inilah momen terakhirmu. Tidak bisakah kau jujur? Sekali saja? Hahaha, mengapa menanyakan pertanyaan seperti itu, Perdana Menteri Zhuge? Saya selalu senang dengan perilaku Anda selama bertahun-tahun dalam menangani masalah pengadilan. Saya dapat mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa jika bukan karena Perdana Menteri Zhuge, tidak akan ada kekaisaran Tianyu yang megah saat ini. Kaisar tertawa. Jika bukan karena pedang di latar belakang, semua orang akan mengira ini hanyalah pembicaraan dari hati ke hati antara seorang raja dan menterinya. Zhuge Changfeng mengejek, oh, penguasa yang agung dan bijaksana, saya telah melakukan dosa keji berupa pemberontakan, aib bagi raja yang saleh. Bukankah aku harus dihukum mati? Bagaimana bisa aku yang pengkhianat? Mengkhianati tuan yang penuh belas kasih dan brilian? Para pejabat di sekitar tidak tahu kemana tujuan Perdana Menteri dengan hal ini. Seorang pejabat menyanjung, hihihi, Kaisar masih buta melihat kepalanya akan berguling. Tidak heran semua orang siap melawannya dan membuat kekacauan di Tianyu. Dia tidak pantas disebut Kaisar, hanya Perdana Menteri Zhuge yang bijaksana yang bisa menjadi penguasa terkemuka di sini. Tidakkah kalian semua setuju? Mendengar, semua orang menggema. Putra mahkota dan si gendut sangat marah dibandingkan dengan ketenangan Kaisar. Zhuge Changfeng menoleh ke arah pembicara dan berkata dengan nada meremehkan, Tuan Cao dari Kementerian Pengangkatan, saya sudah mengatakan ini sebelumnya, sanjungan Anda terlalu jelas. Lebih baik kamu tidak mengatakan apapun. Dan Anda salah tentang sesuatu, Yang Mulia bukanlah orang bodoh, tapi orang yang cerdas. Aku harus tahu, aku telah bertarung dengannya sepanjang hidupku. Jika dia bodoh, bukankah itu membuatku menjadi bodoh? Seluruh pasukan bingung. Ada apa dengan Perdana Menteri? Mengapa ini terlihat seperti dua teman lama yang saling bertemu? Teman-teman, bisakah kalian berbaik hati dengan memperhatikan kami, bagian dari pasukan pemberontak? Ini bukan pesta tehlo. Setidaknya saling membentak dan mengomel. Sulit bagi kami untuk mengambil peran kami karena kalian semua bersikap keren satu sama lain. Bahkan pemberontak pun mendapat kehormatan. Tolong jangan abaikan kami. Zhuge Changfeng dan Kaisar tidak pernah memedulikan perasaan beberapa orang tambahan karena yang bisa mereka lakukan hanyalah tetap berada di sisinya. Mereka bahkan tidak bisa menerapkan puncak karir mereka dengan benar, yaitu berciuman dari belakang. Perdana Menteri, apakah Yang Mulia, bijaksana? Cao merasa malu, dikecam oleh Zhuge Changfeng. Kata-kata menjadi sulit baginya.
Begitukah cara pemberontakan saat ini? Memuji kaisar alih-alih mengutuknya. Zhuge Changfeng sangat senang dengan tanggapannya, ya, yang mulia bijaksana, atau lebih tepatnya, cerdas. 1. Satunya alasan saya kesulitan makan selama bertahun-tahun adalah karena yang mulia. Kapan daftar kejahatanku yang tak ada habisnya akan menimpa kepalaku, kapan dia akan menyudutkanku? Datanglah besok, saya akhirnya bisa menemukan kedamaian. Oh, kalau begitu saya harus meminta maaf, Perdana Menteri. Aku pasti membuatmu sangat pusing, hahaha. Kaisar tertawa. Zhuge Changfeng tersenyum mengejek, Yang mulia, apakah Anda mengulur waktu untuk meminta bantuan? Hahaha. Baiklah, jangan. Kamu belum menunjukkan seluruh kemampuanmu dalam pemberontakan Pangeran Kedua, tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memperhatikan 50.000 penjaga kekaisaran yang telah kamu latih secara rahasia? Kebetulan saya meminta teman-teman kekaisaran Quanrong menjaga mereka. Pasukan itu seharusnya sudah pergi. Sekarang, Quanrong? Hahaha, aku seharusnya tahu kamu berkolusi dengan mereka karena membiarkan mereka datang ke hari ulang tahunku. Setelah Anda pergi, pemberontakan dimulai dan mereka juga hilang dari garnison. Meskipun begitu, apakah kamu yakin 5.000 orang mereka dapat menghadapi 50.000 orang kuatku? Kaisar mengangkat alisnya. Zhuge Changfeng menyeringai, 5.000? Itu baru delegasinya. Saya adalah Perdana Menteri yang ditugaskan untuk berinteraksi antar kekaisaran. Itu setahun yang lalu ketika orang-orang elit Tuoba Tieshan menyelinap masuk sebagai pedagang. Belum lagi Menteri Ritus berada di pihak saya. Anda dan Dugu Santian yang kasar itu bukanlah orang yang lebih bijak. Tanya ada 100.000 Quanrong di kekaisaran. Itu adalah dalih yang bagus. Kaisar mengangguk, sepertinya hidupku yang malang berakhir sebelum waktunya. Hanya yang mulia yang patut disalahkan karena berupaya memadamkan perang saudara di rumah-rumah tersebut. Sedemikian rupa sehingga Anda meninggalkan lapangan dalam keadaan kosong dan membukakan pintu untuk saya. Meskipun aku merasakan ketergesaan yang mulia, dengan tubuhmu yang dekat dengan akhirat. Meski begitu, yang mulia tidak bisa membiarkan ahli waris Anda menemui jalan buntu. Membuka jalan baginya adalah hal yang terpenting jika yang mulia tidak ingin dia digulingkan. Perdana Menteri Zhuge sangat mengenalku, Kaisar mengangguk. Zhuge Changfeng menghela nafas, tetapi taktik kota kosong adalah pertaruhan yang berbahaya. Saya hampir mempercayainya. Dari semua orang di dunia, hanya yang mulia yang dapat meminta saya memainkan lagu Anda. Zhuge Changfeng menunjukkan simpati, dan segera menghilang saat dia menghadapi putra mahkota, yang mulia akan turun tahta dan dunia akan berada dalam kekacauan. Dibutuhkan kepemimpinan untuk memperbaikinya. Apakah Anda bersedia untuk maju? Apa? Semua menteri tampak tercengang. Mereka semua mengira Perdana Menteri Zhuge yang akan naik ke sana. Namun lelaki tua itu menyerahkan semuanya. Kalau begitu, apa gunanya semua ini? Mata putra mahkota berkedut, jantungnya berdebar kencang. Nyata atau tidak, Zhuge Changfeng ingin mempermalukan klan Yuan. Hanya kaisar yang mengangguk sambil tersenyum, Perdana Menteri Zhuge teliti. Bahkan jika Anda memenangkan tahta, orang-orang tidak akan menerima Anda, sementara Dugu Santian juga harus dihadapi. Lebih baik letakkan pion yang bisa Anda kendalikan. Anda akan mempunyai banyak waktu untuk mengambilnya nanti. Putra mahkota terdiam, lebih baik menjadi boneka daripada tidak menjadi kaisar sama sekali. Zhuge Changfeng berkata, Yang mulia, Anda melukai saya. Memang itu masuk akal, tapi aku tidak pernah menginginkan tahta sejak awal. Semua pemberontakan ini adalah kesempatan untuk berbicara dengan Yang mulia. Adapun Dugu Santian, hahaha, saya hanya perlu mengambil segel giok Yang mulia dan mengirim pesan ke Tuoba Tieshan di perbatasan untuk menyerang. Dengan Dugu Santian terhenti, berapa lama kamu akan bertahan? Aku bertanya-tanya. Kaisar mengangguk, langkah yang luar biasa, bahkan tanpa celah. Tetapi Perdana Menteri, Anda harus mempertimbangkan bahwa rencana yang sempurna paling mudah untuk membuat kesalahan. Kaisar berteriak, mulai, tangkap para pemberontak. Putri Yongning menunjukkan keberaniannya menyerbu ke sini dengan sosok-sosok muncul di belakangnya dan mengeluarkan tangisan yang menakutkan. 10 ahli panggung radian dan 100 penjaga. Bayangan menyerbu Zhuge Changfeng. Menangkap Zhuge Changfeng akan menghentikan pemberontakan. Zhuge Changfeng hanya tersenyum dingin atas upaya mereka. Yang mulia, Anda telah menggunakan langkah ini dalam menghadapi Pangeran Kedua. Dia memberi isyarat kepada para tetua Yin Yang. Riak hitam dan putih berlalu, menyatu dan melepaskan kekuatan mematikan ke arah penyerang. Ledakan. Para penjaga bayangan dan ahli radian stage terlempar ke belakang dan meludahi darah.
Mereka membanting tanah dengan wajah pucat, lemah dan putus asa. 10 ahli Radiant Stage dan 100 penjaga bayangan jatuh dalam satu gerakan. Yongning bergidik karena ketakutan. Mereka adalah ahli Radiant Stage, bukan naga suci, tapi mereka masih bisa bertahan, tapi lihatkah mereka berhasil dikalahkan? Siapa dua orang ini? Yongning tahu itu adalah berita buruk, hanya saja belum sepenuhnya. Salah satu penjaga Radiant Stage berdiri di bawahnya dan menyaksikan para tetua terkejut, pakar Ethereal Stage. Bagi ahli serangan jiwa Radiant Stage hampir tidak efektif, tidak ketika ini adalah kekuatan mereka. Hal ini membuat serangan seperti itu menjadi usang dalam pertarungan para ahli Radiant Stage. Tidak peduli seberapa tangguh naga ilahi dibandingkan para ahli ini, jiwa mereka tidaklah sekuat itu. Tapi keduanya, mata para ahli Radiant Stage dipenuhi dengan kematian, sementara sisanya kewalahan. Tianyu belum pernah melihat ahli tahap ethereal namun dua orang muncul di sebelah Perdana Menteri Zhuge. Itulah mengapa dia sangat percaya diri. Para menteri kembali memuji betapa mengagumkannya Perdana Menteri Zhuge, memiliki bakat luar biasa dalam mengundang orang-orang seperti itu. Zhuge Changfeng menggelengkan kepalanya, hahaha, kamu salah. Dengan adanya ahli panggung ethereal, saya sudah bertindak sejak lama. Mereka berada di titik puncak, tapi serangan gabungan mereka memang menghasilkan serangan ahli tahap ethereal. Para ahli Radiant Stage masih menghela nafas. Kita masih bisa mengalahkan mereka. Zhuge Changfeng memperhatikan pandangan mereka dan berkata, Yang Mulia, jika itu adalah kemampuan Anda, saya harus menyarankan Anda untuk menyerah. Sebagai menteri dan penguasa, saya tidak ingin memaksakan hal ini. Hahaha, Perdana Menteri, jangan terlalu cepat tertawa. Perintahku bukan untuk mereka, tapi untuk mata Kaisar. Berbinar dan wajahnya menjadi sombong, sambil menunjuk ke arah Zhuge Changfeng. Zhuge Changfeng tersentak, saat dia merasakan sakit di bahunya akibat cengkeraman besi. Zhuge Changfeng menoleh ke belakang, dan melihat para tetua Yin yang menahannya. Mereka. Mata Zhuge Changfeng membelalak. Para menteri itu juga panik dan berusaha mundur. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah mereka berada di pihak Perdana Menteri? Kenapa? Zhuge Changfeng beralih ke Kaisar. Para tetua menghela nafas, maafkan kami, Perdana Menteri. Kami berterima kasih atas perhatianmu selama bertahun-tahun, tapi kami adalah naga ilahi yang mulia. Kami hanya mengikuti perintah. Apa? Zhuge Changfeng tercengang. Semua orang, baik putra mahkota, atau Yongning, memiliki penampilan bodoh yang sama. Sebenarnya ada 5 naga ilahi. 2 di antaranya belum pernah dilihat siapapun. Semua orang berdiri ternganga, lupa bahwa mereka adalah musuh dan pemberontak. Zhuge Changfeng akhirnya pasrah pada kenyataan, kalau begitu, kamu bukanlah tetua Yin Yang. Saya telah memeriksa daftar ahli keluarga kekaisaran dan tidak ada seorang pun dengan nama itu di sana. Benar, mereka bernama orang bijak langit dan bumi. Kaisar mengelus jenggotnya.